Oke, halo, perkenalkan saya Christian Abraham Putra. Kembali lagi bersama di channel YouTube saya, NIM 08211163. Di sini saya akan memberikan responsi untuk soal-soal algoritma dan pemrograman, terutama dalam bahasa Python. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari jumlah uh, mencari faktor positif dari sebuah bilangan itu. Misal bilangan tersebut faktornya berapa menggunakan rekursif dengan bahasa Python. Di sini saya menggunakan define function faktor positif dengan dua parameter n dan c. N itu adalah nilainya dan c ini sebagai counter untuk mengecek satu persatu apakah bilangan tersebut merupakan faktor dari bilangan n itu tadi. Kemudian di sini saya berikan kondisi if c kurang dari sama dengan n, maka kita masuk ke dalam if lagi. If n modulo c sama dengan 0, maka c itu tadi adalah faktornya, karena apabila bisa dibagi dengan tersebutan tidak bersisa atau modulonya hasilnya 0, maka c itu tadi faktornya. Kemudian sebagai counternya tadi saya panggil lagi function faktor positif, di sini rekursinya n dengan c plus 1. Nanti masuknya c plus 1, c plus 2, c plus 1 jadikan 1, terus kemudian plus 1 lagi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kurang dari sampai sama dengan n. Kemudian diceki di sini lagi, kemudian nanti di outputkan di sini. Langsung saja kita coba faktor positif 20 dan 1, kita run. Oke, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, sudah. Oke, soal pertama sudah. Oke, ini lanjut yang soal yang kedua. Menggunakan Python sama seperti tadi. Langsung saja kita lihat soal yang kedua. Share screen. Oke. Jadi ini soal yang kedua, kita disuruh untuk menentukan jumlah faktor. Tadi kan kita sudah disuruh untuk mencari faktornya apa saja dan outputkan faktornya. Di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah dari faktornya atau sum dari faktor yang ada. Prinsipnya sama seperti yang pertama. Jadi menggunakan function jumlah faktor dengan dua parameter, n itu bilangannya dan c sebagai counternya, dan menggunakan kondisi c kurang dari sama dengan n. Kemudian sama sekali n modulo c sama dengan 0 itu adalah faktornya. Kalau sama dengan 0, kalau bukan ya berarti bukan faktornya. Kemudian di sini function kali ini mereturnkan variabel faktor. Nah, apabila n modulo c sama dengan 0, maka faktornya adalah c. Apabila tidak, maka direturnkan 0. Kemudian di sini untuk rekursinya saya taruh di sini faktor sama dengan jumlah faktor n c plus 1 plus faktor, sehingga nanti setiap faktor dari setiap counter yang sudah dicek akan masuk ke sini dan dijumlahkan, sehingga nanti menghasilkan jawaban dari jumlah faktor angka yang diinputkan di sini. Jadi contohnya seperti ini, ada jumlah faktor dari 20 dan satunya ini sebagai counter. Langsung saja kita coba. 42. Jadi ini 1, 2, 4, 5, 10 tambah 20 ditambah semua hasilnya 42. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian kali ini soalnya adalah kita disuruh mencari banyak faktor dari bilangan tertentu. Jadi misal 20 itu faktornya ada berapa, bukan faktornya itu berapa saja, tapi faktornya ada berapa. Langsung saja kita lihat di sini. Oke, di sini saya menggunakan function banyak faktor sama seperti tadi dengan dua parameter, n itu bilangnya dan c-nya counter. Kemudian sama seperti tadi juga, c kurang dari sama dengan n, dan apabila n mod c itu adalah 0, maka count-nya 1. Count di sini saya gunakan untuk menyimpan berapa jumlah faktor yang merupakan faktor dari kalau di sini saja 20. Kemudian apabila tidak, count-nya 0, karena untuk mereturnkan kan kalau ditambah 0 berarti kan tetap tidak menambah sama sekali. Kemudian di sini rekursinya sama seperti tadi. Kali ini cuma
yang ditambah banyak faktornya, bukan faktornya. Jadi count ditambah plus banyak faktor n c plus 1. Nah, kenapa c plus 1? Ya sama seperti tadi, sebagai c-nya ini sebagai counter. Nah, karena kalau di looping kan mengecek satu-satu, nah kita mengecek satu-satu menggunakan parameter di sini. Kemudian sama seperti tadi, banyak faktor 20 bilangannya dan 1 ini counternya, kita coba run. Hasilnya 6, ini ada 6 kan, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Oke. Oke, kali ini kita berpindah ke soal selain faktor. Kali ini soalnya kita disuruh untuk mencari digit terbesar dari sebuah angka, sebuah integer. Jadi misal ada sebuah integer 4321, maka digit terbesarnya adalah 4. Kita disuruh membuat program seperti itu menggunakan Python. Langsung saja kita share, kita melihat di sini. Oke, di sini saya memiliki function dengan nama max dengan satu parameter n. Nah, n itu nanti jadi inputnya berapa. Kemudian maxi ini sebagai variabel untuk menyimpan berapa digit terbesar dari n. Kemudian dengan kondisional, apabila n lebih besar dari 0, maka n mod 10. Kenapa mod 10? Karena di sini untuk mengambil digit terakhirnya satu persatu. Kemudian B, di sini saya menggunakan panggilan rekursinya dengan fungsi max dengan parameter n, cuma dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena untuk menghilangkan satu persatu kan di sini n itu integer kan ya. Jadi nanti tidak akan ada koma. Sebenarnya kalau dibagi 10 kan pasti ada koma, cuma karena di sini returnnya saya jadikan integer, akan diambil yang paling besar saja. Kemudian sama seperti tadi juga di mode 10 untuk mengecek mengambil digit satu persatu. Kemudian setelah diambil A dan diambil B, maka dibandingkan di sini. Apakah A lebih besar dari B? Jika A lebih besar, maka maksinya A. Apabila lebih besar B atau sebaliknya, itu maksinya B. Dan returnnya integer maksi. Kenapa casting integer di sini? Karena biar hasilnya tidak koma. Jadi misal ada 4821, harusnya jawabannya adalah 8. Langsung saja kita run. Oke, 8. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Stop share. Oke, kita langsung kembali lagi beralih ke soal selanjutnya, di mana kita disuruh untuk mengkonvert sebuah bilangan integer menjadi sebuah bilangan biner. Nah, bilangan biner itu apa? Bilangan biner itu bilangannya terdiri dari 0 dan 1 saja, hanya dua angka saja. Jadi ketika 1 sudah terpenuhi, maka lanjut mengisi posisi selanjutnya, kemudian lanjut mengisi posisi selanjutnya sampai membentuk angka baru. Jadi hanya ada dua posisi di sini, hanya ada posisi on off atau posisi 1 dan 0. Kemudian langsung saja kita share screen untuk mengecek function dari convert binary. Oke, di sini saya menggunakan Python membuat sebuah function dengan nama convert bin dengan parameter n. Parameternya hanya 1. N itu apa? N itu nanti ya inputan integer kita berapa. Kemudian dengan kondisi n lebih besar dari 0, kita memanggil fungsi itu lagi dengan convert bin integer n, casting integer n per 2. Jadi n dibagi 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena bilangan binary hanya ada 0 dan 1, dan kita dibagi 2 terus, kemudian di modulo 2 itu nanti akan menunjukkan hasilnya bersisa 1 atau tidak bersisa. Nah, ketika bersisa 1, maka nanti itu bilangan binarynya 1, kemudian apabila tidak bersisa, bilangan binarynya 0. Kemudian fungsi itu akan terus terpanggil sampai n lebih besar, n kurang dari 0. Ketika n kurang dari 0, maka akan tertutup dan langsung return. Kemudian ini untuk menginputkannya. Kita coba convert 8. Oke, jadi 8 itu 1, 0, 0, 0. Sudah, mungkin itu saja dari soal algoritma dan pemrograman pertemuan yang ke-6 setelah UTS, di mana kita disuruh untuk mengimplementasikan logaritma ke Python. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke video-video selanjutnya.